Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Ke alur ceritanya. Lingkaran cahaya emas yang cemerlang terus berputar. Benda-benda yang terbungkus sinar cahaya dengan cepat menembak satu demi satu, seolah-olah itu adalah barang gratisan yang memicu banyak pertempuran yang kejam dan berdarah-darah. Tatapan Lindong secara perlahan mulai menarik diri dari lingkaran cahaya keemasan. Ada beberapa minat dalam di matanya. Dia telah mendeteksi riak yang relatif kuat ketika energi mentalnya menginvasi lingkaran cahaya emas sebelumnya. Apakah ketiga orang itu juga menemukannya? Mereka memang layak menjadi ahli panggung samsara, pikir Lindong. Namun, di saat Lindong menarik matanya, dia merasakan tubuh dari trio para komandan iblis tiba-tiba membeku. Ketika kegembiraan naik di wajah mereka, itu sudah jelas, mereka juga telah menggunakan metode mereka sendiri untuk menemukan objek ilahi tertentu dengan riak yang paling kuat dalam lingkaran cahaya keemasan. Kakak laki-laki, bagaimana? Api kecil di sampingnya bertanya. Divine Item Mountain Range saat ini sangat gaduh. Lingkaran cahaya keemasan itu terus-menerus memuntahkan hartanya, dan menyebabkan mata banyak orang dipenuhi dengan keinginan. Mari kita tunggu dan melihat dulu. Lindong menyipitkan matanya dan menjawab dengan lembut. Itu sangat jelas, karena tidak tas untuk bergerak pada saat seperti itu. Trio komandan iblis besar saling pandang satu sama lain setelah suara Lindong terdengar. Segera setelah itu, komandan iblis condor hantu tertawa keras. Karena kalian semua tidak ada yang bergerak duluan, izinkan aku untuk menjadi yang pertama melakukannya. Ucap iblis hantu condor. Berdesir, pita cahaya keemasan sudah dengan cepat meluncur keluar dari tangannya, dan langsung menuju ke lingkaran cahaya keemasan. Pandangan dari banyak ahli dalam Divine Item Mountain Range buru-buru berkumpul setelah melihat Ghost Condor Demon Commander mengambil tindakan. Mereka jelas mengerti, bahwa ketiga komandan iblis besar ini tidak akan bertindak kecuali mereka melihat target yang layak. Karena Ghost Condor Demon Commander telah memilih untuk bertindak, pasti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Mereka penasaran untuk mencari tahu, level apa pada objek ilahi yang harus untuk menarik perhatian salah satu dari tiga komandan iblis besar. The Ghost Condor Demon Commander mengungkapkan kekuatan menakjubkan dari seorang ahli panggung samsara saat dia bertindak. Pita cahaya keemasan itu mirip dengan batang emas yang sangat solid saat ditembakkan ke lingkaran cahaya keemasan. Setelah itu, semua orang menyaksikan ketika pita cahaya keemasan bola-balik dalam lingkaran cahaya yang berputar cepat. Itu jelas sedang mencari targetnya. The Ghost Condor Demon Commander telah memilih targetnya. Karenanya, pencarian ini hanya berlangsung sesaat sebelum cahaya keemasan menerkam seperti ular beludak. Selanjutnya, ia berputar di sekitar cahaya hitam yang berputar cepat. Tertangkap, kebahagiaan langsung muncul di wajah Ghost Condor Demon Commander. Namun, ekspresinya cepat berubah. Semua orang merasakan perlawanan yang luar biasa liar dan keras yang menyapu keluar dari lingkaran cahaya emas, itu menyebabkannya bergetar kuat. Perlawanan dari tangkapan besar ini tampaknya relatif kuat. Ekspresi mata Ghost Condor Demon Commander berubah ketika dia merasakan perlawanan yang kuat ini. Sebuah teriakan tajam keluar saat Yuan Power yang kuat keluar dari tangannya, dalam upaya untuk secara paksa menarik keluar objek ilahi yang direbut. Bas, pita cahaya keemasan menjadi sangat mengejek. Mereka yang hadir bisa merasakan wajah menakutkan yang terkandung di bawah kekencangan ini. Kecepatan rotasi lingkaran cahaya emas mulai meningkat pada saat ini, ketika kekuatan tarikan yang menakutkan meletus darinya. Itu menarik kekuatan Yuan dari Ghost Condor Demon Commander sampai menunjukkan tanda-tanda menjadi agak tidak teratur. Dia tidak akan bisa meraih benda itu, ucap Lindong. Mata Lindong mengeras. Kejutan muncul di dalamnya ketika dia menatap sekelompok cahaya hitam di dalam lingkaran cahaya keemasan. Tampaknya, objek ilahi ini cukup kuat. Kalau tidak, itu tidak akan bisa memaksa ahli panggung samsara ke posisi yang agak merepotkan, bahkan dengan campur tangan istana ilahi misterius. Pertarungan ini berlanjut selama beberapa menit. Namun, pita cahaya keemasan itu mulai menunjukkan tanda-tanda memudar karena kekuatan hisap. Itu jelas tidak mampu menahan kekuatan yang kuat. Sial, ucap Komandan Hantu Condor. Ekspresi Komandan Iblis Hantu Condor segera berubah setelah melihat ini. Dia mengepalkan giginya, dan tangannya tersentak dengan gaya yang menentukan. Pita cahaya keemasan menyerah pada gugusan cahaya hitam yang merepotkan. Dengan daya tarikannya, pita cahaya terbang mundur dan mengeluarkan gugus cahaya merah. The Ghost Condor Demon Commander meraih klaster cahaya merah. Cahaya yang mengelilinginya menghilang saat berubah menjadi penggaris merah.
Gelombang panas yang terik telah berdesir darinya, sangat jelas, itu adalah objek ilahi yang agak kuat. Namun, ekspresi dari Ghost Condor Demon Commander cukup jelek ketika dia melihatnya. Dia bisa merasakan bahwa objek ilahi di tangannya tidak termasuk dalam ranking objek ilahi kuno. Hahaha, Ghost Condor, sepertinya kamu telah gagal. Komandan Iblis Naga Langit dan Panglima Iblis Kera Emas terngakak-ngakak setelah melihat ini. Tawa mereka mengandung nada senang. Ghost Condor memasang ekspresi gelap ketika dia tertawa dingin. Kenapa kamu tidak mencobanya? Hal ini bahkan lebih sulit untuk ditundukkan daripada Nine Sky Heavy Mountain. Itu kemungkinan memiliki peringkat yang cukup tinggi pada peringkat objek ilahi, ucap Komandan Hantu Kondir dengan nada kesal. Wajah duo komandan lainnya berkedut sedikit ketika keserakahan yang intens melonjak dari dalam mata mereka. The Nine Sky Heavy Mountain berada di peringkat 32 di Divine Object Ranking. Seberapa kuat hal ini untuk memiliki peringkat yang lebih tinggi? Biarkan aku mencoba, ucap Komandan Iblis Kera Emas sambil menyeringai. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu, ketika tangannya bergetar dan pita cahaya emas melesat ke lingkaran cahaya emas. Ekspresi Lindong tenang saat dia menonton adegan ini. Segera setelah itu, dia menyilangkan jari-jarinya yang panjang. Hasilnya akan sangat cepat keluar. Perkiraannya tidak salah. Hanya dalam 5 menit, ekspresi Komandan Iblis Kera Emas menjadi semakin suram. Dia bertahan selama 5 menit saat dia merasakan perlawanan yang tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan adalah menyerah dengan enggan seperti yang dimiliki Ghost Condor dan mengambil objek ilahi lainnya. Namun, jelas bahwa dia tidak puas dengan objek ilahi yang dia dapatkan. Pada saat ini, banyak tatapan yang secara diam-diam terkejut melihat dari pegunungan item ilahi. Itu sudah jelas, kegagalan Komandan Iblis Condor Hantu dan Komandan Iblis Kera Emas telah terlihat oleh mereka. Pada tingkatan apa objek ilahi ini pada saat itu, tidak dapat ditundukkan oleh dua ahli tahap samsara ini. The Heaven Dragon Demon Commander tidak mengejek mereka, setelah melihat bahwa bahkan Komandan Iblis Kera Emas telah gagal. Matanya menjadi sedikit lebih serius. Dia sangat menyadari kekuatan keduanya. Jika mereka tidak berdaya melawan hal itu, kemungkinan dia tidak akan melakukan hal yang lebih baik terhadapnya. Objek ilahi itu kemungkinan bisa memasuki posisi 25 teratas di ranking objek ilahi, ucap Komandan Iblis Naga. The Heaven Dragon Demon Commander mengepalkan giginya. Dia mengambil langkah ke depan, saat tablet Divine kuno di tangannya berubah menjadi pita emas pada cahaya yang dengan ganas menembak ke lingkaran cahaya emas. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Beberapa orang bahkan secara bertahap melepaskan diri dari perkelahian lainnya. Lindong menyipitkan matanya saat dia mengamati. Sebuah ejekan yang tidak terdeteksi diangkat dari sudut mulutnya beberapa saat kemudian, Komandan Iblis Naga Langit ini mungkin harus kembali dengan tangan kosong kali ini. Seiring berjalannya waktu, semua orang melihat ekspresi Komandan Iblis Naga Langit secara bertahap menjadi jelek. Pita cahaya keemasan juga berangsur-angsur pudar di bawah tarikan dua kekuatan liar dan ganas. Namun, Komandan Iblis Naga Langit ini cukup keras kepala. Dia tidak mau berhenti, bahkan pada saat ini. Oleh karena itu, suara ledakan terdengar ketika pita cahaya keemasan terkoyak. Kali ini, dia benar-benar kembali dengan tangan kosong. Dia bahkan belum mendapatkan objek ilahi penghiburan. Bajingan, ucap Komandan Iblis Naga. Ketika cahaya pecah, ekspresi Panglima Naga Iblis berubah warna hijau, dan dia sangat marah saat dia tanpa sadar mengutuk. Semua orang di sekitarnya tanpa sadar menggelengkan kepala dengan kasihan setelah melihatnya, bahwa, bahkan 3 komandan iblis besar telah gagal. Segera setelah itu, rasa ingin tahu muncul dalam hati mereka. Mereka semua benar-benar ingin tahu, benda apa yang bisa membuat ketiga ahli panggung samsara ini begitu tak berdaya. Little Flame, kamu tidak perlu cemas terlepas dari apa yang terjadi kemudian. Aku punya solusi sendiri, ucap Lindong sambil tersenyum kecil. Setelah itu, dia melihat Little Flame di sampingnya dan berkata dengan lembut. Apakah kakak laki-laki juga bermaksud untuk menargetkan barang itu? Tanya api kecil dengan terkejut. Centong dan yang lainnya yang ada di sampingnya juga tertegun saat mereka melihat Lindong. Setelah semua, bahkan 3 komandan iblis besar telah gagal sebelumnya. Lindong tersenyum dan mengangguk, tetapi tidak menguraikannya. Yang dia lakukan hanyalah menatap lingkaran cahaya keemasan dengan mata hitamnya. Flame kecil mengangguk setelah melihat ini. Dia selalu memiliki kepercayaan besar pada Lindong. Lagi pula, dia selalu berhasil, di mana orang lain tidak bisa berhasil. Lindong melangkah maju setelah berbicara. Selanjutnya, ia muncul di langit di bawah perhatian semua orang di pegunungan. Penampilannya langsung menarik perhatian banyak pasang mata.
Mereka jelas memiliki kesan yang cukup mendalam tentang orang ini, yang berani menantang Komandan Iblis Naga Langit sebelumnya. Selain itu, dari penampilannya, sepertinya dia akan bergerak. The Heaven Dragon Demon Commander melirik Lindong saat sudut mulutnya melengkung ke bawah. Ada ekspresi hiburan di mata Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor Hantu. Apakah orang ini benar-benar berniat mencobanya? Lindong mengabaikan berbagai tatapan padanya, saat dia menatap lingkaran cahaya keemasan. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah tablet kuno melintas dan muncul. Segera, sebuah cahaya emas meraihnya. Wush! Tangan Lindong tersentak saat pita cahaya keemasan melesat ke depan. Selanjutnya, memasuki lingkaran emas cahaya. Segera setelah itu, cahaya melintas dan itu benar-benar bergegas menuju ke klaster cahaya hitam yang paling tangguh. Kegemparan, keributan menyebar di tempat itu. Lindong memang mengincar item itu. Namun, dari mana kepercayaan dirinya berasal? Bahkan ketiga ahli panggung samsara tidak mampu melakukannya. Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor Hantu mengerutkan keningnya. Ketakutan mereka terhadap Lindong itu berasal dari boneka misterius yang ada di sisinya. Namun, Lindong saat ini mengandalkan kekuatannya sendiri dalam upaya untuk menaklukkan objek ilahi, yang mereka sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tidak diragukan lagi, muncul seolah-olah dia mengundang penghinaan. Kamu benar-benar gegabah, ucap Komandan Iblis Naga. Ekspresi Panglima Iblis Naga Langit gelap saat tawa dingin keluar dari giginya. Apakah dia tidak takut mati karena makan terlalu banyak, tambahnya? Lindong tidak punya waktu untuk peduli tentang mereka. Mata hitamnya menatap tajam ke lingkaran cahaya emas yang berputar. Tampaknya ada cahaya putih yang terasa hangat dan aneh, yang perlahan-lahan naik dari kedalaman matanya. Bas-bas. Pita cahaya keemasan melesat langsung ke lingkaran cahaya keemasan, dan ujung pita cahaya itu dengan kuat meraih sekelompok cahaya hitam itu. Klaster cahaya hitam dengan panik menolak seperti biasanya. Perlawanan menakutkan ini bahkan menyebabkan tanda-tanda samar terdistorsi, dan muncul di ruang sekitar pita cahaya. Berderak, pita cahaya diregangkan dengan kencang. Siapapun bisa merasakan kekuatan merobek dengan liar dan keras yang bertindak di atasnya. Tangan Lindong dengan erat meraih pita cahaya. Ekspresinya sedikit suram. Hanya setelah secara pribadi merasakannya, ia memahami intensitas resistensi gugus cahaya hitam tersebut. Tidak heran, bahkan trio Komandan Iblis Besar telah gagal sebelumnya. Banyak pasang mata terpaku pada Lindong. Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan Lindong untuk berhasil, di mana tiga Komandan Iblis Besar saja telah gagal. Retak, tubuh Lindong tiba-tiba bergetar di bawah banyak mata yang mengawasi, dan dia bahkan dipaksa untuk mengambil langkah ke depan, itu sudah jelas, dia agak tidak bisa menahan kekuatan yang menakutkan. The Heaven Dragon Demon Commander tersenyum dingin ketika dia menyaksikan adegan ini. Perlawanan ini hanya akan menjadi semakin kuat. Jika Lindong terus bertahan dengan cara ini, kemungkinan dia akan langsung diseret ke dalam lingkaran cahaya emas, dan akan dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan yang sangat liar dan keras di dalamnya. Lindong menatap lingkaran cahaya emas, sementara cahaya putih hangat jauh di dalam matanya tumbuh semakin padat. Detik berikutnya, kakinya mendorong tanah dan tubuhnya terbang ke depan, memungkinkan kekuatan hisap liar dan keras untuk menyeretnya ke dalam lingkaran cahaya keemasan. Ah! Adegan ini segera menyebabkan kegemparan langsung meletus di Divine Object Mountain Range. Banyak orang memasang ekspresi kasihan. Mereka jelas mengerti nasibnya jika seseorang tersedot ke lingkaran cahaya keemasan. Ketika perbendaharaan dibuka di masa lalu, ada juga beberapa orang sial yang telah tersedot ke dalamnya. Tubuh mereka telah meledak menjadi busa berdarah saat mereka bersentuhan dengan lingkaran cahaya emas. Tuan Lindong, teriak kelompok centong menjadi pucat karena ketakutan. Ekspresi Little Flame sedikit berubah setelah melihat ini. Namun, dia dengan tenang melambaikan tangannya, menghentikan kelompok centong. Dia jelas ingat apa yang dikatakan Lindong sebelumnya. Tubuh Lindong tampaknya bergegas maju dengan cara yang tidak terkendali. Pada akhirnya, dia menabrak lingkaran cahaya keemasan di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Anehnya, bukan hanya tubuh Lindong tidak meledak setelah kontak dengan lingkaran cahaya emas, itu malah dibebankan ke dalam lingkaran dengan cara yang aneh. Area di luar lingkaran cahaya emas berubah sepenuhnya menjadi sunyi. Semua orang diam-diam menyaksikan adegan misterius ini dengan agak bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar masuk, ucap penonton. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum seseorang akhirnya berteriak dengan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang masuk ke dalam lingkaran emas, sejak Treasury Item Divine memilikinya. Muncul, wajah tersenyum The Heaven Dragon Demon Commander awalnya kaku pada saat ini, sementara matanya berkedip cepat.
Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dan menuju ke lingkaran cahaya keemasan. Bang! Namun, kekuatan liar dan kekerasan tiba-tiba meletus ketika tubuhnya bersentuhan dengan lingkaran cahaya emas. Selanjutnya, itu mengirim Komandan Iblis Naga Langit terbang. The Heaven Dragon Demon Commander mendarat di tanah dengan cara yang agak menyedihkan. Ekspresinya sangat gelap. Di sampingnya, Komandan Iblis Condor Hantu dan Komandan Iblis Kera Emas mengerutkan keningnya. Mata mereka juga berkedip-kedip ketika mereka melihat lingkaran cahaya emas yang berputar dengan cepat. Semua orang menatap Komandan Iblis Naga Langit yang telah dipaksa kembali oleh lingkaran sambil diguncang ke dalam. Bahkan ahli panggung samsara tidak bisa memasuki lingkaran cahaya keemasan ini. Bagaimana Lindong berhasil melakukannya? Siapa sebenarnya orang itu? Ucap penonton. Lindong saat ini jelas tidak punya waktu untuk peduli tentang orang-orang yang telah terguncang di luar sana. Saat tubuhnya bersentuhan dengan lingkaran cahaya keemasan, ia merasakan cahaya putih yang hampir mustahil untuk dideteksi dengan mata telanjang yang muncul di sekitar tubuhnya. Selanjutnya, kekuatan liar dan keras yang bisa merobek tubuhnya secara berkeping-keping tersebar dengan tenang. Sebuah istana yang bercahaya muncul di depan Lindong ketika matanya menyipit dan melebar sekali lagi. Istana itu tampak merentang tanpa henti, sementara sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di dalamnya. Masing-masing cahaya ini menyelimuti harta karun dalam berbagai bentuk. Ini adalah bagian dalam istana ilahi yang misterius, ucap Yan. Suara Yan terdengar. Setelah itu, sosok cahaya melayang keluar dari tubuh Lindong dan melayang di depannya. Lindong mengamati daerah di sekitarnya dengan rasa ingin tahu yang besar setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya, dan sinar cahaya melambat di depannya. Pedang panjang bergoyang lembut di dalam cahaya. Itu mengeluarkan riak yang luar biasa tajam, sementara simbol berbentuk heliks menutupinya. Secara keseluruhan, itu terlihat agak unik. Pedang panjang ini jelas merupakan objek ilahi yang kuat. Tidak diragukan lagi, itu jauh lebih kuat daripada yang telah terbang sebelumnya. Ada begitu banyak objek ilahi, gumam Lindong. Lindong memandang bintang yang jatuh seperti sinar cahaya, saat syok melintas di matanya. Salah satu dari benda-benda suci ini akan memicu pembantaian berdarah di antara mereka, yang berada di pegunungan item ilahi. Tidak akan semua orang menjadi gila jika semuanya di sini diambil. Objek ilahi yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung, sementara Lindong merasa terkejut. Segera setelah itu, Lindong tertegun melihat benda-benda ilahi ini tiba-tiba berbalik. Mereka seperti anak panah saat mereka menembak ke arahnya dari segala arah. Kepadatan serangan itu menyebabkan kulit kepalanya terasa agak mati rasa. Namun, sinar cahaya putih keluar dari tubuh Lindong tepat saat benda-benda suci itu akan tiba. Yan melambaikan tangannya dan riak dipancarkan. Benda-benda suci itu tiba-tiba berhenti dan bergetar dengan suara mendengung, sementara sesosok manusia merasakan rasa hormat dan takut segera ditransmisikan. Yan dengan santai menghentikan benda-benda suci. Setelah itu, dia melemparkan Lindong senyum tipis. Tenang saja, orang-orang itu tidak akan bisa masuk. Istana ilahi yang misterius berada di peringkat ke-10 pada peringkat objek ilahi kuno. Itu juga memiliki prestasi pertempuran yang sombong dalam membunuh Raja Yimo selama Perang Dunia Besar saat itu. Pakar panggung samsara itu tidak memiliki kualifikasi untuk masuk, ucap Yan. Lindong mengangguk. Matanya mengandung rasa takut saat dia melirik benda-benda ilahi yang tampaknya menutupi langit. Ini benar-benar akan mengerikan, jika begitu banyak serangan yang mengerikan menghujani dia, pikir Lindong. Apa klaster hitam cahaya sebelumnya? Mata Lindong menyapu, dan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga relatif tertarik pada objek ilahi yang gagal diperoleh trio Komandan Iblis Besar. Ini adalah objek ilahi kuno yang terkenal di ranking objek ilahi kuno, jawab Yan. Yan tersenyum dan dengan cepat mengulurkan tangannya. Setelah itu, Lindong melihat tembakan cahaya hitam dari jauh di dalam istana besar. Akhirnya, itu muncul di depan Lindong. Yan muncul seperti penguasa tempat ini. Dia dengan bebas memerintahkan objek ilahi di sini. Mata Lindong fokus dan melihat palu raksasa yang relatif kuno di dalam cahaya hitam. Palu raksasa itu seluruhnya berwarna hitam, dan berbagai jenis simbol diukir di lapisan palu. Ini menimbulkan perasaan yang sangat berat. Gelombang riak yang sangat berat dipancarkan dari palu raksasa itu. Lindong bisa merasakan tubuhnya berasa lebih berat hanya dari dekat, dan bahkan kecepatannya telah melambat. Ini adalah, ucap Lindong. 9 palu dewa, peringkat 23 di peringkat objek dewa kuno, ucap Yan. Yan samar terkekeh dan melanjutkan. Itu milik salah satu ahli reinkarnasi dari zaman kuno. Dia dikenal sebagai Kaisar Kuali, dan orang itu sangat kuat.
Namun, sangat disesalkan bahwa dia mati di bawah kekuatan gabungan dari 3 Raja Yimo. 9 Palu Dewa, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, tangannya digulurkan dan dengan lembut melewati cahaya hitam saat meraih palu raksasa. Begitu memasuki tangannya, lengan Lindong mulai turun dan dia buru-buru mengaktifkan keterampilan naga terwujud surgawi hijau. Baru saat itulah dia bisa menahannya. 9 Palu Dewa ini memiliki kekuatan gravitasi yang unik. Siapapun yang menyerangnya akan segera melambat, namun, kecepatan pengguna juga akan dipengaruhi oleh kekuatan gravitasinya, ucap Yan menjelaskan. Lindong perlahan-lahan mengangguk, dan dengan lembut mengayunkan palu raksasa di tangannya. Pupil matanya sedikit menyusut ketika dia melihat ruang di depannya meledak. Sebuah depresi besar di ruang angkasa muncul, ketika kekuatan tak terlihat melesat seperti bola meriam. Itu mengirim banyak objek ilahi yang terbungkus klaster cahaya terbang. Sungguh kekuatan yang menakutkan, gumam Lindong. Lindong diam-diam tercengang. Segera setelah itu, dia menjilat bibirnya dan berkata, "Namun, itu tidak terlalu cocok untuk diriku sendiri," ucap Lindong. Kebanyakan lawan yang ditemui Lindong jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri, dan kecepatan adalah salah satu atribut terbaiknya. 9 Palu Dewa Divine ini mungkin memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi itu akan mengurangi kecepatan penggunanya juga. Namun, ini sangat cocok untuk Little Flame, ucap Lindong. Lindong menggelengkan kepalanya dan untuk sementara waktu melepaskan 9 Palu Dewa. Selanjutnya, dia melirik Yan dan tertawa. Tidak perlu menyuarakan pikirannya. Istana ilahi misterius ini memang memiliki banyak objek ilahi. Selain itu, tidak kekurangan item yang kuat. Namun, hal yang benar-benar menarik perhatian Lindong adalah istana ilahi misterius itu sendiri. Ini adalah objek ilahi yang super kuat peringkat ke-10 pada peringkat objek dewa kuno. Ayo pergi, aku juga ingin bertemu teman lama ini yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat, ucap Yan. Yan melirik ke kedalaman istana dan tertawa. Tubuhnya melayang ke depan, sementara Lindong dengan cepat mengikuti. Di ujung istana adalah pintu batu kuno yang tertutup simbol cahaya. Lindong melihat ke atas, dan matanya langsung mengeras. Dia bisa mendeteksi gumpalan cahaya hitam yang sangat redup dari dalam simbol cahaya. Gumpalan cahaya itu mungkin tampak sangat lemah, tapi itu tidak asing bagi Lindong. Itu adalah Yimoki. Lindong menoleh dan menatap Yan, ketika Lindong sedikit mengernyit. Kemungkinan dia juga mendeteksi jejak Yimoki yang sangat redup. Kemari, ucap Yan. Lindong cepat-cepat minggir sementara Yan juga tidak repot dengan basa-basi. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya putih hangat menyinari pintu batu kuno. Simbol cahaya pada pintu batu mulai memudar sedikit demi sedikit, sementara potongan ki hitam dengan cepat dimurnikan di bawah cahaya putih. Retak, pintu batu kuno secara perlahan dibuka setelah simbol-simbol cahaya secara bertahap menghilang. Suara pintu yang berat dibuka bergema di seberang istana. The Yuan Power dalam tubuh Lindong beredar saat ia memasuki kondisi siaga. Cahaya hitam dan kilat menyambar jauh di dalam matanya. Segera setelah itu, dia melihat pemandangan di balik pintu batu, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.